Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciusani Berupranginangin dari Fakultas Social Science Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Total Quality Management yang berjudul Penetapan Saran untuk Mengadakan Perbaikan Mutu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sasaran mutu. Sasaran mutu adalah target mutu yang ingin dicapai oleh perusahaan yang sesuai dengan harapan pelanggan, meski belum menetapkan ISO 9001. Pada umumnya, perusahaan sudah memiliki target yang bisa dibuat dalam bentuk target departemen, misalnya target penjualan, target produksi, target reject, dan lain-lain. Saat perusahaan ingin menetapkan ISO 9001, di mana tuntutan untuk memiliki sasaran mutu, target perusahaan bisa dijadikan sebagai sasaran mutu sehingga tidak terjadi duplikasi antara sasaran mutu dengan sasaran perusahaan. Sasaran mutu memiliki contoh kasus. Yang pertama, menyediakan jalan tol. Langkah pertama penetapan sasaran mutu adalah menetapkan diri sebagai pelanggan jalan tol. Apa yang diinginkan? Pastinya jalan tidak macet dan mulus. Keinginan pelanggan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang terukur. Kemacetan jalan tol yang kita kelola banyak terjadi pada antrian gerbang. Ukuran tidak macet gerbang tol adalah panjang antrian. Maka panjang antrian di gerbang tol bisa kita jadikan sebagai sasaran terukur. Sedangkan untuk sasaran macet di sepanjang jalan tol, ukuran tidak macet bisa kita terjemahkan ke dalam sasaran terukur, yaitu minimal kecepatan kendaraan di jalan tol. Contoh kasus kedua yaitu manufaktur atau pabrik. Contohnya itu kasur. Jika kita pelanggan, maka kenyamanan dari kasur tertentu saja menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, kenyamanan bisa menjadi tolak ukur mutu produk. Tugas kita berikutnya adalah menetapkan sasaran terukur mengenai standar kenyamanan dari kasur tersebut. Selain menetapkan sasaran spesifik sesuai unit pelanggan sesuai dengan produk, kita juga perlu menambahkan sasaran umum yang penting ada pada setiap perusahaan. 1. Sasaran ketepatan waktu pengiriman atau ketepatan waktu pengerjaan. Yang kedua, sasaran customer. Yang ketiga, sasaran nilai tingkat kepuasan pelanggan. Untuk memudahkan penyusunan sasaran mutu, perusahaan harus membuat satu acuan dengan prinsip SMART, yaitu target yang ditentukan harus spesifik. Sebuah target yang spesifik akan lebih fokus dan mudah diukur daripada target yang umum. Yang kedua, sasaran harus dapat diukur. Untuk bisa melihat tingkat keberhasilan hasil yang ingin kita capai, apa yang tidak diukur, kita dapat dievaluasi. Definisi target terukur juga perlu ditambahkan. Ketepatan target harus lebih besar dari pencapaian tahun sebelumnya. Yang ketiga, disepakati bersama. Untuk memastikan personal yang bertanggung jawab telah setuju yakin untuk mencapai target tersebut. Yang keempat, sasaran mutu yang ditetapkan harus masuk akal dan disetujui bersama. Yang kelima, sebuah sasaran harus berdasarkan dalam jangka waktu atau harus mempunyai batas waktu yang jelas. Ada 7 prinsip manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. 1. Prinsip manajemen dalam kaitannya dengan sistem manajemen mutu tertentu dalam ISO 9001, artinya prinsip sendiri merupakan suatu kebenaran umum maupun individu yang dijadikan seseorang atau kelompok sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Begitu juga halnya prinsip manajemen mutu dalam ISO 9001 2015 yang menjadi pedoman bagi siapa saja yang menetapkan. Berbeda dengan ISO 9001 tahun 2008 yang memiliki 8 prinsip mutu. Pada ISO 9001 tahun 2015 halnya terdapat 7 prinsip mutu manajemen. Untuk lebih jelasnya,
Ada 7 prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. 1. Customer focus. Fokus customer adalah prioritas utama sistem manajemen mutu. Bentuk aplikasi adalah dengan memberikan semua kebutuhan yang melebihi harapan customer untuk tercapaian kepuasan pelanggan, sehingga keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin dalam jangka waktu yang penting. 2. Leadership. Setiap pemimpin yang ada di perusahaan memiliki peran sebagai pelatih yang memiliki target sesuai sasaran perusahaan, memiliki pemberdayaan karyawan, pembuatan keputusan berdasarkan data dan fakta, serta membuat standar sistem manajemen perusahaan yang diwariskan untuk menegaskan generasinya. Yang ketiga, engagement of people. Menciptakan dan memberikan nilai yang lebih kepada customer akan lebih mudah bila didukung oleh personal yang kompeten, mampu memberdayakan dan terlihat di semua tingkatan di seluruh perusahaan. Bentuk aplikasi adalah dengan mempromosikan pendekatan proses dan pentingnya kontribusi setiap tingkat di perusahaan. Yang keempat, proses approach. Sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan di perusahaan bukan dibuat berdasarkan pendekatan departemen, akan tetapi berdasarkan proses murni yang ada di perusahaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Yang kelima, improvement. Perusahaan yang sukses akan mampu bertahan dalam persaingan adalah perusahaan yang fokus dalam improvement atau peningkatan. Bentuk aplikasinya adalah dengan selalu melakukan perusahaan melalui peningkatan berkelanjutan baik internal dan eksternal yang sesuai dengan iklim perusahaan terkini, sehingga perusahaan akan selalu siap menghadapi persaingan dan para kompetitor. Yang keenam, evidence-based decision making. Membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Bentuk aplikasi adalah setiap menetapkan kesimpulan dari sebuah permasalahan ditetapkan berdasarkan analis fakta dan data yang diperoleh selama melakukan analisa, sehingga keputusan yang diambil akan menghasilkan keputusan yang produktif dan tepat sasaran. Yang ketujuh, relationship management. Untuk mempertahankan kesuksesan perusahaan harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Di antaranya adalah para pemasoknya, mitra kerja, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.